Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adi Bagus. Saya berkuliah di Universitas Widya Agama Mahakam Samarinda. Saya semester 3, saya mengambil jurusan manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan pengantar aplikasi dan komputer, yaitu mengenai data science dan data metaverse. Yang pertama, saya akan menjelaskan data science. Sesuai dengan namanya, data science melibatkan data dan sains atau ilmu yang dibutuhkan untuk memproses data. Data science mulai digunakan pada tahun 80-an dan 90-an. Namun baru-baru dipublikasikan di tahun 2009 dan 2011. Para ahli perintisnya antara lain adalah Andrew Zeman yang pertama, dan yang kedua ada DJ Patil. Ada berbagai pendapat tentang definisi data science, tapi Profesor Murtaza Haider dari Ryerson University di Kanada memiliki definisi yang cukup mudah dimengerti. Secara sederhana, dapatlah dikatakan bahwa data science terjadi ketika kita bekerja dengan data untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Tentunya yang relevan dengan data tersebut. Penekanannya lebih ke jawaban atas pertanyaan-pertanyaan atau data itu sendiri dan bukan tentang sains atau ilmunya yang dibutuhkan untuk menganalisisnya. Jika kita memiliki data, lalu kita memiliki curiosity atau rasa ingin tahu tentang kandungan atau isi data yang bermanfaat. Lalu untuk menjawab rasa ingin tahu tersebut, kita perlu mempelajari data tersebut, melakukan eksplorasi terhadap data itu, dan juga memanipulasinya, melakukan berbagai hal untuk menganalisis dan juga mengeksplor data tersebut dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi tertentu untuk mendapatkan jawaban. Itulah data science. Saya senang dan besar hati melihat buku pengantar data science dan aplikasinya bagi pemula ini bisa terbit sebagai pelaku industri, khususnya dalam bidang digitalis, bisnis, dan organisasi. Saya sudah lama melihat bahwa data science adalah disiplin ilmu dan profesi yang sangat relevan dan diperlukan oleh Indonesia. Namun pada saat yang sama, saya juga melihat ilmu ini belum mendapatkan momentum di kalangan industri, para mahasiswa, serta profesional digital muda. Tujuan akhir dari data science adalah untuk menemukan insight dari data. Data science dapat dipandang sebagai proses untuk mendetilasi atau mengekstrasi atau juga menggali insight dari data. Data yang diolah dapat berukuran sedang hingga sangat besar. Insight dapat berupa informasi penting maupun model-model yang dibuat dari data yang akan bermanfaat dalam mengambil keputusan. Pertama, tahap pendefinisian masalah. Data science mendapat kebutuhan organisasi yang harus dicarikan jawaban atau solusi dari data. Misalnya, menurunkan biaya produk dan membuat pelanggan belanja lebih sering. Tahap pengumpulan data berdasarkan insight yang akan digali. Dan data science juga perlu merumuskan data apa yang dibutuhkannya. Data itu dapat saja sudah tersedia semua atau baru sebagian. Yang ketiga, tahap eksplorasi dan penyiapan data setelah data terkumpul. Seluruh komponen data perlu dipelajari dengan seksama. Misalnya, jika data berbentuk sebuah tabel, maka maknanya dan nilai tiap kolom harus kita pahami. Yang keempat, tahap analisis data. Jika data yang disiapkan sudah bagus, tahap ini dapat dilakukan dengan relatif lebih mudah, asalkan data science sudah menguasai teknik atau algoritmanya.
teknologi atau tools yang akan digunakan. Yang kelima, storytelling. Seorang data science harus mampu untuk mengkomunikasikan proses dan hasil temuan analisis data dengan sistematis. Dengan menariknya lagi, tidak ambigu dan mudah dipahami bagi orang-orang yang berkepentingan dengan proses maupun hasil itu. Lalu saya akan menjelaskan tentang keahlian dan skill data science, yaitu yang pertama matematika dan statistik. Sebelum data science ditemukan, orang sudah memanfaatkan statistik untuk menganalisis data. Teknologi pemrograman dan basis data yang akan dianalisis pastilah tersimpan di suatu atau beberapa tempat penyimpanan data, yaitu sistem berbasis data. Sistem ini dapat mengelola data berformat struktur bertipe tabular. Misalnya data dengan format HTML, yang kedua ada CSV, yang ketiga ada JSON, dan XML. Juga ada data spasial atau data geografis, maupun di data struktur, misalnya dokumen, email, foto, dan video. Komunikasi visualisasi dan soft skill adalah sebagaimana dipaparkan pada tahap-tahap data science. Setelah menemukan insight dari data science harus mampu mengomunikasikannya, baik secara tertulis maupun tatap muka, dengan efektif menggunakan berbagai bentuk visual yang menarik bergaya storytelling. Selanjutnya, kebutuhan data science. Bagaimana dengan Indonesia? Banyak perusahaan mencari data science atau pakar artificial intelligence maupun data engineer. Semua itu terkait dengan pengembangan datanya. Hal tersebut dapat kita temui di lowongan pekerjaan di banyak perusahaan di Indonesia. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sudah memanfaatkan atau bahkan menikmati hasil dari data science. Secara kita nggak langsung, kita sudah menikmatinya atau buah karya dari para data science. Misalnya, saat kita browsing di toko online, yaitu Lazada, Shopee, Tokped, itu kita sudah menikmati data dari data science. Buat kita yang tinggal di kota besar dengan trafik padat seperti di Jakarta, Surabaya, atau kota besar yang lainnya, itu pasti ada belum pernah mengecek tentang kemacetan di jalan kota-kota kita. Kita mungkin jadi bantal pergi ke tempat tujuan jika jalan di situ dan sekitarnya berwarna merah. Ketika kita memilih jalur tercepat, yang alternatif jalur untuk memilih yang tercepat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan data metaverse. Apa data metaverse itu ya? Nah, teman-teman, kita perlu belajar bersama-sama. Istilah metaverse pertama kali digunakan adalah Socrates, novel bergenre cyberpunk yang diterbitkan pada tahun 1992. Dalam novel tersebut, metaverse digambarkan sebagai dunia virtual yang bisa dikunjungi oleh orang-orang melalui perangkat VR. Industri game banyak berubah dalam 10 tahun terakhir. Tidak hanya muncul gender, juga dalam model bisnis baru, cara gamers menikmati game pun mulai melebar. Para gamers memang masih senang untuk bermain game, namun mereka juga senang menonton orang lain bermain game. Hal ini yang mendorong game di masa depan. Game tidak ada lagi menjadi sebuah layanan, tapi juga menjadi sebuah platform. Artinya game tidak akan hanya digunakan sebagai tempat untuk bermain, tapi juga untuk berkumpul bersama dengan teman atau melakukan kegiatan non-gaming lainnya. Sekarang sebagian kreator game telah mengintegrasikan sejumlah kegiatan non-game, yaitu di game mereka. Metaverse merupakan realitas digital alternatif, tempat orang bekerja, bermain, dan bersosialisasi. Bisa juga disebut mirror world. Metaverse merupakan penggabungan dua kata dari awalan, yaitu meta yang berarti di luar dan universe atau alam semesta.
istilah ini yaitu biasanya digunakan untuk menggambarkan konsep interaksi internet pada masa depan yang terdiri dari ruang virtual 3D. Metaverse memberikan keuntungan yang jelas, yaitu membuka ladang bisnis baru. Jadi tidak heran jika banyak perusahaan yang tertarik untuk mengembangkan metaverse. Masalah yang akan mungkin ditimbulkan di dalam oleh metaverse, yaitu masalah lain yang mungkin muncul adalah tentang keamanan dan privasi data. Semakin banyak informasi yang kita unggah di internet, semakin besar pula resiko atau akan kebocoran data pribadi. Metaverse memang diminati oleh banyak orang, banyak perusahaan besar. Meskipun begitu, selalu terbuka kemungkinan bahwa teknologi hari ini tidak tumbuh besar seperti yang diharapkan. Sebelum itu, Metaverse pernah menjadi tren teknologi, tapi ia tidak pernah terrealisasi. Kabar baiknya, selain teknologi yang lebih canggih, sekarang masyarakat sudah mulai terbuka dengan konsep untuk bersosialisasi di dalam dunia virtual. Contohnya kan kalau kita kuliah sudah pasti kebanyakan memakai Zoom atau Google Meet, ya toh. Ini adalah data metaverse. Kita mau memerlukan data metaverse, khususnya melalui game juga. Saya juga suka main game, ya toh. Jadi itu ternyata ada data metaverse. Saya tahun lalu game mulai digunakan sebagai tempat untuk berkumpul atau bahkan mengadakan kegiatan penting seperti pesta ulang tahun atau pernikahan. Baik teman-teman, sekian dari saya, presentasi saya di kelas pengantar aplikasi dan komputer. Ini yang saya ambil, juga saya pelajari, jangan kata-kata saya sendiri. Terima kasih, sekian dari saya, Abdul Bagus.